Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Catatan Angka. Yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Di video kali ini kita akan membahas materi seputar aplikasi matriks pada permasalahan ekonomi dan bisnis. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video seru dan menarik dari channel YouTube kita. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh atau beberapa aplikasi dari matriks. Contoh yang pertama yaitu terkait election projection atau proyeksi hasil pemilu, di mana di sini dikasih tahu projectionnya atau proyeksinya seperti ini, yaitu matriks 3x6, di mana untuk baris pertama itu adalah Demokrat, baris kedua Republikan, dan baris ketiga adalah Independen. Dan dikasih tahu juga matriks vektor, yaitu matriks 6x1. Dimana kalau misalnya kita kalikan matriks election projection ini akan menghasilkan perkalian matriks multiplication. Apa itu matriks multiplication? Yaitu matriks yang projectionnya berapa? Projectionnya adalah 3x6 dan vektornya adalah 6x1. Dimana ini A dan B, 3-nya sebagai A, 6 itu adalah B. Dimana di sini ada 6 juga, 6 itu kita gambarkan sebagai B dan 1 ini C-nya. Jadi si 6 ini harus sama atau si B ini harus sama. Nah nanti hasilnya tinggal si A dikali C atau 3 dikali 1. Itulah nanti hasilnya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita kalikan si projection kali vektor, hasilnya adalah matriks 3x1. Kita buktikan. Untuk penyelesaian ini adalah P dikali projection dikali vektor. Projectionnya adalah ini, vektornya adalah ini. Dimana untuk mencarinya adalah 0,40 kita kali 30. 0,35 dikali 60, 0,30 dikali 70, 0,50 kali 45, 0,30 kali 55, 0,36 kali 40. Begitu juga untuk yang Republikan, 0,42 kali 30.000, 0,40 kali 60.000, dan seterusnya. Gitu ya, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Nah gitu ya. Oke, setelah kita kalikan nanti kita jumlahkan setiap barisnya. Yang tadi nih, setiap baris itu dijumlahkan, hasilnya nanti adalah 107, 400, 96.900, 95.700 gitu ya. Inilah untuk yang election projection menggunakan perkalian matriks multiplication. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait matriks multiplication. Jadi seterusnya bakal kita menggunakan matriks multiplication. 2. Production planning. Sebuah perusahaan memproduksi 5 macam produk dan akan memasarkannya di 3 kota. Masing-masing produk diproduksi dengan menggunakan kombinasi 4 komponen standar. Pembuatan setiap komponen memerlukan biaya dan sumber daya tertentu, di mana elemen pertama atau kombinasi komponen pertama adalah si matriks X. Matriks S, yaitu estimasi penjualan untuk masing-masing produk di setiap toko. Ini datanya dikasih tahu ya. Komponen kedua yaitu matriks R. Matriks R adalah jumlah unit setiap komponen yang digunakan. Selanjutnya adalah matriks P, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi komponen. Itu matriks P. Komponen yang keempat yaitu matriks C, yaitu biaya dari sumber daya. Ini ya datanya. Nah, yang pertama ditanya adalah berapa total penerimaan untuk setiap produk. Kalau ditanya penerimaan atau permintaan berarti adalah demand. Demand di sini adalah perkalian 1 kali 1 dikali dengan si matriks S.
Matriks X tadi apa? Matriks S itu adalah estimasi penjualan untuk masing-masing produk di setiap toko. Oke, ditanya permintaan berarti ya. Ini data untuk si estimasi penjualan. Oke, kita tinggal kali aja si demand ini dengan matriksnya nih. Gimana tadi? Oke, jadi cara carinya itu adalah 500 kita kali dengan 1, 200 kali 1, 350 kali 1. Begitu juga yang ini 400 kali 1, 300 kali 1, dan 100 kali 1. Sama aja ya datanya tetap yang ini. Tapi ini dijumlahkan 500 ditambah 200 tambah 350 hasilnya adalah 1050. Begitu juga untuk baris kedua hasilnya adalah 800. 725, 600, dan 600. Jadi total permintaan untuk setiap produk adalah sebesar ini. Nah, yang B ditanya adalah perhitungan jumlah kebutuhan untuk setiap komponen. Berarti transpose demand, ya, transpose demand dari si R. R tadi apa? Matriks R adalah jumlah unit setiap komponen yang digunakan. Oke, berarti sesuai ya. Nih, kita untuk menghitung jumlah kebutuhannya. Oke, jadi kita pakai yang si R. Transpose demand, berarti ini kita transpose. Yang tadinya dia jadi baris, semuanya barisnya itu 5, kolomnya 1, sekarang kebalikan. Barisnya 1, kolomnya jadi 5. Kita kali dengan si matriks R. Ini adalah matriks multiplication, di mana nanti hasilnya adalah perkalian 1 kali 4. Oke, nih 1050 dikali 1, 800 dikali 1, 725 dikali 2, 600 dikali 0, 600 kali 1. Gitu juga ini 1050 kali 0, 800 kali 1, 725 kali 1, 600 kali 2, 600 kali 1, dan seterusnya. Nanti itu adalah dijumlahkan ke bawah. Nih ya, jumlahkan ke bawah. Hasilnya adalah 3900, 3325, 5300, 3375. Nah, ini matriks berapa kali berapa? Barisnya ada 1, kolomnya ada 4. Sesuai ya, terbukti nih. Jadi kita udah prediksi bahwa nanti hasilnya adalah matriks 1 kali 4. Ini juga udah terbukti matriks 1 kali 4. Nah, pertanyaan C. Kebutuhan sumber daya untuk memproduksi komponen. Nah, kalau yang ditanya sumber daya, berarti kebutuhan sumber daya. Nih, matriks P itu adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi setiap komponen. Nah, pertanyaan C tadi, kebutuhan sumber daya untuk memproduksi setiap komponen. Gitu ya. Oke, berarti di sini lanjutannya aja yang ditranspose, yaitu si tadi kita udah dapet si CR-nya ya, atau si jumlah setiap komponennya, jumlah kebutuhan. Berarti ini adalah CR transpose dikali P. Nih. Oke ya. CR transpose. Oh, ini nggak pakai transpose. CR aja. Oke ya, jadi 3900 kali 2, 3325 dikali 1, 5300 kali 0, 3375 kali 0. Begitu juga seterusnya ya, nanti dijumlahkan 3900 kali 2 ditambah 3325 kali 1 ditambah 5300 kali 0 ditambah 3375 kali 0. Nih penjumlahan ke kolom akan menghasilkan 11.725. Untuk yang ini dijumlahkan, untuk yang ini dijumlahkan adalah 34.075. Kolom ketiga dijumlahkan 19.225, 49.000, dan 45.875. Gitu ya. Nah, nanti
kalau pakai matriks multiplication itu hasilnya adalah 1 kali matriks 1 kali 5. Coba ya, ini adalah matriks barisnya 1, kolomnya 5. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan D. Berapa total biaya untuk produksi suatu produk? Kalau yang ditanya total biaya, berarti kita pakai yang matriks C. Di mana matriks C itu adalah biaya dari sumber daya. Dan pertanyaan D, kita disuruh mencari biaya. Total biaya. Nah, kalau misalnya kita cari total biaya, itu ada kaitannya sama soal sebelumnya. Yang dimana di yang bagian C itu kita kan cari kebutuhan sumber daya. Ini kita mencari total biaya untuk si sumber dayanya. Berarti ini si R kali transpose matriks C. Berarti kalau si R tadi itu kan 11.125, 34.075, 19.225, 49.000, 45.875, yaitu matriks 1 kali 5. Si C tadinya adalah perkalian 1 kali 5, ya, sumber dayanya. Sekarang menjadi matriks 5 kali 1 karena ditranspos. Oke, nah di mana nanti hasilnya adalah matriks 1 kali 1 atau si biaya itu sendiri. Kita cari ya. Oke, 11.125 dikali 25, 34.705, 34.075 dikali 15, ini dikali ini, 49.000 kali ini dikali ini. Dijumlah. Hasilnya adalah 2.223.000. Itulah total biaya untuk memproduksi suatu produk. Contoh aplikasi yang ketiga yaitu terkait input-output analisis. Di mana ini terkait dengan industri. Ada industri output sama dengan rumusnya adalah industri output sama dengan interindustry demand tambah non-industry demand. Di mana biasanya industri output itu adalah kita lambangkan sebagai X1, X2, dan X3. Intern industry-nya demand ini adalah si yang variabel bebasnya. Dia ada 0,3 X1, 0,1 X1, 0,2 X1 ditambah dengan non-industry demand atau si demandnya demand 1, demand 2, demand 3. Nah di soal nih berarti kita udah dapat untuk matriks A adalah 0,3, 0,3, 0,2 dari sini ya. 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,1, 0,4. Ini merupakan matriks 3 kali 3. Nah, demand-nya di soal dikasih tahu adalah 50 juta, 30 juta, dan 60 juta. Untuk input-output analisis, rumusnya adalah tetap atau rumusnya sama semua. Itu ini inverse dari matriks identitas dikurangi matriks A dikali dengan demand. Oke, berarti tahap pertama yang kita harus cari itu adalah kita harus menghitung atau mengurangi matriks identitas dikurangi dengan matriks A. Kita cari dulu. Matriks identitas berhubung matriks A adalah 3 kali 3, berarti gini ya matriks identitasnya. Oke. Dikurang dengan matriks A. Ya, matriks A-nya. Jadi 1 dikurangi 0,3, 0,7. 0 dikurangi 0,3, min 0,3. 0 dikurangi 0,2 adalah min 0,2, dan seterusnya. 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. Jadi inilah hasil dari matriks identitas dikurangi matriks A.
Nah, langkah kedua setelah kita dapat pengurangan matriks identitas dengan A, kita cari determinan dulu agar ke tahap inverse. Langkahnya tadi determinan dulu, terus cari minor, kofaktor, adjoin, baru inverse. Oke ya, kita cari dulu determinan. Kita pakai yang matriks identitas dikurangi A. Nih, 0,7 dikali min 0,7 min 0,3, kita tulis ulang ini. Baru 2 kolom yang pertama itu ditulis ulang. Gitu ya, kolom ini sama kolom pertama dan kolom kedua ditulis ulang di sini. Nah, baru kita tarik ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Untuk yang sebelahnya lagi ini dan ini. Jadi nanti 0,7 dikali 0,8 dikali 0,6 hasilnya adalah ini. Terus min 0,3 dikali min 0,0 min 0,3 kali min 0,3 dikali min 0,2 adalah min 0,018. Min 0,2 dikali min 0,1 dikali min 0,1 adalah min 0,002. Kurung. Buat dikurang. Kurung. Nih, selanjutnya yang merah udah selesai, sekarang yang hijau. Min 0,2 dikali 0,8 dikali min 0,2. 0,032. Min 0,1 dikali min 0,3 dikali 0,7 adalah 0,021. Ini min 0,1 dikali min 0,3 dikali 0,7 adalah 0,021 ditambah 0,6 dikali min 0,1 dikali min 0,3 adalah 0,018. Nah, ini dijumlah hasilnya berapa, ini juga dijumlah hasilnya berapa. Nanti dikurangin hasilnya adalah 0,245. Jadi determinannya 0,245. Selanjutnya setelah kita mencari determinan adalah kita mencari yang namanya minor, kofaktor, dan adjoin. Untuk mencari minor, ini adalah datanya ya, matriksnya, matriks 3 kali 3. Matriks identitas dikurangi A. Dimana kita harus cari minor baris 1 kolom 1, minor baris 1 kolom 2, minor baris 1 kolom 3, minor baris 2 kolom 1, minor baris 2 kolom 2, minor baris 2 kolom 3, sampai minor baris 3 kolom 3. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya udah paham bisa langsung, gak perlu buat penjabaran seperti ini, langsung saja, terus nanti hasilnya di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya belum paham, kita mulai step by stepnya. Minor baris 1 kolom 1 berarti baris satunya ditutup, kolom satunya ditutup. Jadi yang tersisa hanya 0,8, min 0,3, min 0,1, dan 0,6. Ya. Nah, untuk matriks 2 kali 2, penjumlahannya adalah gini ya, 0,8 perkaliannya adalah 0,8 dikali 0,6 dikurang min 0,1 dikali min 0,3, hasilnya adalah 0,45. Tulis di sini. Karena ini matriks baris 1 kolom 1. Selanjutnya matriks baris 1 kolom 2. Barisnya 1, kolomnya 2. Yaitu min 0,1, min 0,3, min 0,2, dan 0,6. Hasilnya adalah min 0,12 kayak tadi. Min 0,1 kali 6 dikurang min 0,2 dikali min 0,3. Ini ya, min 0,1 kali 0,6 adalah 0,06. Min 0,2 dikali min 0,3 adalah 0,06. Tapi kan gini ya.
Dikali ke sini kan min 0,06. Min 0,2 dikali min 0,3 adalah plus. Tapi kan rumusnya adalah dikurang 0,06. Ini adalah 0,12. Gitu ya. Walaupun ininya positif, tapi kan rumusnya dikurang gitu minus. Selanjutnya, min 0, oke, baris 1, kolom 3. Berarti tersisa tinggal 4 ini. Udah tinggal kali aja. Min 0,1 kali min 0,1 dikurang min 0,2 dikali 0,8. Hasilnya adalah 0,17. Masukin ke sini. Begitu juga seterusnya sampai matriks 3 kali 3 atau matriks kolom 3 baris 3. Berarti tersisa tinggal yang ini. 0,7 dikali 0,8 dikurang min 0,1 dikali min 0,3. Hasilnya adalah 0,53. Nah, kalau misalnya kita udah dapat minornya, ini minor ya. Kita cari kofaktor. Untuk kofaktor tinggal plus minus plus minus. Nih, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Jadi ini adalah si minornya kita tadi. Tinggal masukin aja plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Berarti ini 0,45 minus kali minus plus 0,12. 0,17 plus ya, plus 0,2 plus 0,38 plus 0,13 plus 0,25 plus 0,23 dan plus 0,53. Jadi untuk di minor itu dia masih ada yang negatif, tapi kalau untuk kofaktor semua hasilnya adalah positif. Untuk soal si input-output analisis ini. Pasti hasilnya nanti nggak ada yang minus, tapi kalau di pencarian teman-teman ada yang minus, misalnya di 0,12 minus, berarti masih ada kekeliruan dalam pencariannya, karena bagaimanapun itu soalnya nanti nggak ada yang minus. Nah, setelah kita cari kofaktor, sekarang kita mencari adjoint. Adjoint itu adalah transpose dari kofaktor ya. Kofaktor identitas dikurangi A atau matriks identitas dikurangi A. Dan kalau ditranspose kan tinggal ubah aja yang tadinya kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom. Ini ya, kita buat jadi baris. Ini juga jadi baris kedua, ini jadi baris ketiga. Nah, setelah kita mencari adjoint yang ketemu, sekarang adalah inverse. Apa itu rumus inverse? Inverse adalah 1 per determinan I dikurangi A atau identitas dikurangi A dikali dengan adjoint matriks identitas dikurangi A. Ya sudah, kita tinggal masukin aja inverse dari matriks A di 1 dikurangi determinannya tadi kita ketemu adalah 0,245 dikali adjoint. Ini yang kita dapat. Adjointnya adalah segini. Tinggal kali aja 1 dibagi 0,245 dikali 0,45, 1 dibagi 0,245 kali 0,2 dan seterusnya sampai nanti 1 dibagi 0,245 kali 0,53. Hasilnya adalah ini. Itu adalah inverse-nya. Nah, tadi di rumus kita harus cari mencari determinannya, yaitu inverse dari matriks identitas dikurangi A dikali dimen. Nah, tadi kita udah dapet nih inverse-nya, tinggal kita kali sama dimennya. Kita punya demand tadi 50 juta. Berarti 50 juta, 30 juta, dan 60 juta. Ya sudah, tinggal 1,83,67 kita kali dengan 50 juta. Oke, ini adalah matriks multiplication.
Sama ya, nanti hasilnya akan jadi 3 dikali 3. Berarti ini dikali 50 juta, 0,81, 63 kali 30 juta, 1,0204 kali 60 juta. Ini juga seterusnya, ini dikali ini dikali ini kali ini. 0,6939 kali 50 juta, 0,5306 dikali 30 juta, 2,1633 dikali 60 juta. Dijumlahin. Hasilnya adalah 177.530 juta, 127.370.000, 180.410.000. Itulah hasilnya. Ya, dari penjumlahan ini hasilnya adalah ini. 1. Oke, berakhir sudah pembahasan kita terkait aplikasi matriks. Mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa nonton video-video sebelumnya. Terima kasih.